2. Match yang ketiga antara MBR Dalpin melawan Archimika, masih bersama Cipi dan juga Kolios tentunya. Kita udah lihat persebaran hero-hero dari kedua tim yang ada di masing-masing lane. Kali ini Icel akan berhadapan dengan Hayabusa di area bawah sana. Tapi kali ini era barunya MPL nanti ya Kolios, jangan sampai ketinggalan. 13 Agustus MPL season yang ketiga bakal mulai. Jangan lupa untuk di-remind juga di kalender kalian supaya kalian gak ketinggalan. Wow, itu KB agresif banget, selalu gigit-gigitin Saber. Dan itu yang membuat satu bar darah terakhir itu kalau dipaksa bahaya juga sih Ana. Tapi sayang sekali KB-nya harus menjadi tumbal. Harus ter-take down, nanti bakal dipanggil lagi sama seorang Diogo. Dan Taupun harus mundur, Taupun coba untuk ngambilin beberapa jungle milik Archimika kali ini. Hayabusa pun coba untuk fokus terhadap lane-nya. Begitupun juga dengan Yesansin. Cangga pun disitu udah mulai sedikit didorong oleh seorang Hayabusa. Udah ada pertolongan dari seorang Tau juga. Meanwhile di area top lane sana, seorang Navilera udah mulai melakukan one rotation dengan seorang Lele Pinkan. Lele Pinkan pun masih bisa menahan pergerakan dari Navilera di area top lane sana. Udah ada Ash juga yang coba untuk memperkaya dirinya dengan mengambil gold buff-nya. Navilera pun gak bisa menghentikan pergerakan dari Ash di area top lane sana. Ngambil dan langsung dilewain dan di recall. Tahu gak jadi dapat kelomang. Berhasil dicuri begitu saja oleh seorang Pou untuk gold buff-nya. Ataupun kembali lagi melakukan rotasi ke arah mid lane. Udah ada Wolf yang masuk ke arah teman-teman dari MBR Dalpin. Kali pun tahu harus mundur terlebih dahulu. Top lane Black Loots-nya apakah bakal connect? Karena kalau connect itu bakal dihajar. Tapi tadi Mountain Shocker juga udah mulai di pop up sama seorang Sky. Dia belum mau memberitahu posisinya dia di mana. Dan dari seorang Lele Pinkan mencoba untuk langsung mundur melakukan recall. Yes, recall juga dilakukan di arah mid lane sini. Ana coba untuk mulai orbiting sport dengan rabies digigitin sama KB doang. Wow, membuat Tau pun harus mundur. Terus buat di menit yang kedua pun masih belum terbentuk. Dan Tartok terbuka lebar kali untuk Archimika. Belum ada engagement lebih jauh untuk MBR Dalpin. Diamankan begitu saja tanpa ada gangguan yang berarti. Queenie coba untuk fokus terhadap Basya. Ana pun udah mendapatkan beberapa damage dengan Shuriken yang dibawa seorang Queenie. Udah ada Tau juga yang coba untuk memberikan sedikit bal bantuan, tapi masih belum menampakkan dirinya di area bawah sana. Mountain Shocker pun ada di pop up hanya untuk melihat pergerakan dari teman-teman Archimika. Kali ini pun kita udah bisa lihat Ana coba untuk ngamanin gold buff-nya dan coba untuk make sure agar gold buff-nya tidak tercuri. Kan harusnya si Queenie udah tahu ya di mana Tal ini hilang dari map, dan kalau sampai dia mencoba untuk makan atau kayak kepancing sama Hana, itu bakal langsung dipanis sama Talnya. Cuman dari Queenie pun lebih milih untuk main safe aja, main secure, walaupun Talnya terus-terusan bersembunyi mencoba untuk menghajar, tapi Gyogoi datang untuk nge-backup. Tal mendapatkan informasi bahwa adanya Gyogoi. Apakah bakal siapa yang mulai duluan nih? Karena Gyogoi mau coba masuk dari kali ini langsung begitu aja. Gyogoi dari udah sekarat banget, satu bar darah terakhir. Datang Pou-nya untuk segera menyelamatkan seorang Gyogoi. Ananya dalam bahaya dan first blood masih didapatkan oleh seorang Gyogoi. First blood berhasil diamankan di menit yang ketiga, tapi kali ini bala bantuan dari Archimika pun mulai datang. Icel dan juga Talco harus mundur terlebih dahulu. Queenie udah mulai mengeluarkan Cloud Shadow-nya, udah mulai di ejector juga, tapi masih belum bisa memberikan damage lebih karena Queenie udah mulai di healing oleh seorang Pou pun, dan juga kawan-kawannya berhasil menggerus habis semua gold sheet turret milik MBR Dalpin di area bawah sana. Queenie hampir saja tertag dengan Mountain Shocker yang dipop oleh seorang Yesansin, tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dengan sangat baik. Meanwhile Navilera juga melakukan hal yang sama di area bawah sana. Di area top lane Navilera berhasil menggerus setengah gold sheet turret milik teman-teman dari Archimika. Wow, ini benar-benar menjadikan keuntungan untuk Navilera sebenarnya sih di sini. Karena semakin lama Esmeralda ini bakal semakin fat, bakal semakin menggila dan susah banget untuk di take down. Terutama dari beberapa hero yang dimiliki sama Archimika juga bisa di dive in sama seorang Navilera. Tapi Icel, ternyata dipanah juga menggerobak. Baru dibilang KB-nya mungkin bisa selamat. Langsung diteraslos begitu saya, dan udah ada encounter di area turtle kali ini. Udah mulai dipoking begitu saja oleh seorang S. Tau pun coba untuk memposisikan dirinya untuk mulai masuk ke daerah teritorial Archimika. Orbiting Sword juga di pop, tapi masih belum ada engagement lebih lagi. Turtle pun direlakan begitu saja untuk diamankan oleh teman-teman dari Archimika. Kali pun Paul dan juga Ana fokus terhadap lane-nya. Queenie hanya coba untuk memberikan Phantom Shuriken dan gak mau terlalu follow up lebih jauh lagi, menghindari sebisa mungkin
mungkin skirmish yang terjadi. Lele Pinkan pun sama halnya coba untuk buying time terlebih dahulu. Dari masing-masing tim masih coba untuk bermain lebih hati-hati lagi dan gak mau sama-sama ngasih momentum ya. Ini magic damage-nya sebenarnya jadi tangan tapi seperti langsung diajar kalau begitu aja, tapi Pop masih bisa selamat, langsung diajar Blessing of the Goddess, masih bisa menukar malah Ana yang dalam bahaya. Ana pun tumbang, Talnya dalam bahaya lagi. Apakah bakal terus-terusan ditabrak sama S? Dan yes, double kill dari seorang S yang menggunakan Kimi Jungle. 3 hero kali ini untuk Archimika pun udah berhasil masuk ke area objektif target area bawah sana. MBR Delphin harus merelakan objektif target area bawah berhasil diamankan Archimika. Meanwhile di area top lane sana Lele Pinkan coba untuk mulai 1v1 situation bersama seorang Napilera, tapi Napilera masih coba untuk nggak mau terlalu lebih follow up lebih jauh lagi, coba untuk bermain hati-hati. Tapi di area bawah udah mulai ada kemeriahan, 3 hero dari Archimika udah mulai memberikan punishment ke area 2 hero MBR Delphin. Bahkan Kai pun udah mulai mendapatkan berapa critical damage dan buat MBR Delphin nggak bisa melanjutkan lagi untuk ngamanin red buff-nya dan coba untuk fokus terhadap mid lane turret-nya karena Archimika udah mulai melakukan setup untuk masuk ke area mid lane turret MBR Delphin. 4 hero berkumpul, siapa yang lewat harusnya tidak akan selamat, tapi sepertinya S melihat di mana Tal berada dan langsung di maximum charge, masih belum bisa connect-nya cuman ke arah Sky yang langsung terbakar dan juga purple buff-nya dicolong sama SSMM. Retribution yang berhasil mencuri purple buff milik seorang Yesamsun. Kali ini mereka cuma untuk melakukan rotasi di area top lane sini. 3 hero udah benar meriah banget, walaupun masih bisa mendorong pergerakan dari Wavine-nya dan Turtle-nya. Kali pun kembali di poking objektif berhasil diamankan. Meanwhile Shaded Hero udah berhasil di pop up. Napilera masih bisa nge-sustain pergerakannya dan Turtle-nya terbuka bebas dan kembali lagi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Archimika tanpa ada gangguan yang berarti. Kalau seperti ini terus-terusan maka pundi-pundi gue semakin jauh. Kita sudah menit beda 4.000 dan sedangkan ini udah bayar 6 KB menuju ke arah Napilera, mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun adanya Sky, tapi Sky gak berani terlalu ada di depan. Napilera mau gak mau banyak banget menahan gigitannya KB. Itu bakal banyak banget bite mark yang ada di kaki Napilera, mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi sepertinya Ical pun datang mencoba untuk ke backup walaupun belum ada meteor shower ataupun komitmen yang dilakukan sama teman-teman MBR Delphin untuk membalikan keadaan. Yes, MBR Delphin lebih bermain hati-hati kali ini, masih belum ada engagement lebih lagi untuk mulai melakukan team fight. Namun kali ini udah ada 3 hero dari Archimika yang memasuki mid lane turret MBR Delphin, tapi teman-teman dari MBR Delphin berhasil kehilangan 1 hero pentingnya di area bawah sana. Esmeralda berhasil dipunish dengan sangat baik oleh seorang Hayabusa, tapi kita bisa lihat ejectornya mengarah ke arah sarang kupas saja dan bahkan meteor shower-nya gak bisa mendorong pergerakan dari Archimika. Kali ini pun berhasil ngamanin 1 poin kill. Killing spree berhasil diklaim oleh seorang Ashe. Ini bakal jadi bencana karena memang satu persatu teman-teman dari MBR Delphin terculik dan mau nggak mau MBR Delphin harus bermain meta solid kali ini. Ana yang mencoba melakukan split push di arah top lane pun nggak bisa melakukan apa-apa, tapi memang Kimi ini menjadi rese banget dengan damage per second yang sakit sekali. Kiminya pun belum ter-takedown kalau di killing spree berhasil diamankan. Bahkan Ashe pun lagi-lagi berhasil ngamanin 1 objek alpha. Di situ kalau kita bisa lihat juga udah berhasil 1 dan triple kill juga udah berhasil, tapi sayang sekali mega kill berhasil diamankan oleh seorang Kimi dan Pou benar-benar bisa membackup teman-temannya dengan sangat baik. 2 hero dari teman-teman MBR Delphin pun harus mundur terlebih dahulu. Ana yang udah kehilangan nyawanya pun udah nggak bisa, harus benar-benar nggak bisa untuk mulai melakukan tipe kali ejectornya udah mulai fokus ke arah Gyogoy. 1 objektif turret lagi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Archimika dan bahkan 1 poin kill lagi berhasil diamankan lagi dan lagi oleh teman-teman dari Archimika. Ini menjadi momen buat Archimika untuk mendapatkan Lordnya karena dari MBR Delphin mereka harus melakukan defensif. Minionnya udah rapi banget dari arah top lane bakal masuk, dari arah bottom lane juga lagi dibersihkan sama seorang Gyogoy dan mereka fokus menuju ke arah Lord, ditambah lagi damage per second dari seorang Kimi yang sakit membuat Lordnya bisa take down dengan cepat. Yes, Lordnya pun berhasil diamanin tanpa ada gangguan yang berarti oleh MBR Delphin pun untuk memikirkan cara untuk melakukan setup apa yang harus mereka gunakan untuk meng-counter pergerakan dari Archimika, karena Archimika kali pun udah mulai melakukan setup yang luar biasa barbar di area mid lane sana.
Bahkan kali pun walaupun cuma untuk mulai fokus terhadap targetnya, Sky pun harus menahan atau menelan banyak sekali damage yang masuk dari pergerakan hero-hero RRQ Mika yang udah mulai memberikan beberapa damage. Namun kali pun Lordnya udah mulai berjalan ke area mid lane, masih belum ada engagement lebih jauh dan masih coba untuk melakukan setup di area di bottom lane. Karena Lordnya juga ntar masuknya dari arah mid lane. Dan nanti teman-teman juga udah mulai siap dan yap Alpha Wolf KB mencoba untuk menghajar ke arah Tal. Tapi Tal masih ada konsil untuk mundur ke arah belakang, ditambah lagi Meteor Shower untuk segera menghabisi ke arah Lord. KB-nya mencoba untuk masuk menggigit ke arah Sky yang sakit banget. 2 bar darah langsung menghilang. Lele Pingkan dengan misal export yang mencoba membuat Ana maju ke depan tapi masih gagal. Masih ada heal dari Astos, tapi sepertinya mereka udah mulai mencoba untuk maju ke depan. Mulai bersiap-siap. Minionnya dari arah bottom dan juga midnya sudah mulai habis. Araki harus sedikit bersabar menunggu minion dari tengah masuk, dan apakah ini akan menjadi akhir dari Ember Davin karena Meteor Shower juga udah mulai langsung dipop begitu aja. Tal langsung didetonasi welcome. Kali ini langsung ditelan, diputar, dijilat, ditelan menuju ke arah seorang Tal yang langsung ter-take down di depan sana. Navilera mencoba untuk menahan beberapa damage tapi sepertinya masih bisa bertahan. Ical langsung mundur ke arah belakang yang KB gak jadi gigit. Dia pun langsung mundur. Tapi base-nya udah mulai dia pukul-pukulin. Queenie mencoba untuk langsung ke arah base, belum ada minion dan mereka lebih memilih untuk ke arah top base turret. Yes, benar-benar kalau di area topnya pun udah berhasil diamankan. Meteor Shower-nya pun hanya membuat teman-teman Alchemika mundur terlebih dahulu. Sayang sekali Alchemika masih mau lebih. Di sini kalau kita lihat juga masih belum mau mundur ke belakang terlebih dahulu. 2 minion yang masuk di area top lane juga bottom lane berhasil ditahan oleh MBR Delphin. Alchemika pun masih belum ada setup untuk masuk dan melakukan strike push. Mereka tahu MBR Delphin udah mulai memiliki defense mechanism yang bagus. Walaupun mereka kehilangan 3 inhibitor turretnya, mereka masih bisa menahan. Namun sayang sekali Alchemika masih mau lebih, masih coba untuk memberikan beberapa critical damage di area mid lane sana, namun masih bisa ditahan dan di stain. Maximum charge-nya pun udah mulai di pop up dan mengarah ke area depan hanya untuk memporak-porandakan line up dari MBR Delphin. Kali pun Kaya bersana berhasil di take down. Kali pun kita bisa lihat yang harus menjadi korban selanjutnya Unstoppable berhasil diamankan. USG-nya udah mulai masuk, Navilera-nya pun double kill berhasil diamankan oleh seorang Ash. Ash pun masih mau lebih di sini kalau kita lihat Ana. Oh my god, triple kill. Ya kali ini pun Ash dan juga kawan-kawannya udah mulai membentengi dan masih ada di area depan sana. Dan game yang kedua kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. What a play game RRQ Mika di game yang kedua kali ini. Gila dari RRQ Mika, mereka bermain dengan amat sangat maksimal membuat MBR tidak bisa melakukan apapun di game yang kedua kali ini.